Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas satu tema yaitu bahwa perjalanan sebuah mimpi. Dan kita kemarin bicara tentang diawali dari titik nol. Karena disitulah bukti Tuhan menyertai akan Yusuf pada waktu itu. Dan pagi ini kita akan melihat bagian yang lain yang kita akan baca dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil karena Tuhan. Jadi saudara Tuhan yang kita perlu pelajari pada pagi ini, mimpi itu bisa terjadi, terlaksana dalam hidup kita, bukan kepada orang yang malas. Ditulis jelas, Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Yusuf tidak memangku tangan, dia tidak tunggu duduk, tapi dia mengerjakan sesuatu. Dan ini pasti, saudaraku, karena dia seorang budak, dia pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam ketika dia bekerja sungguh-sungguh, Tuhan menyertai dan membuat pekerjaannya berhasil. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dalam Kejadian 39, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi Yusuf tidak lagi duduk-duduk hanya mengawasi pekerjaan orang lain, tetapi kata Yusuf mengerjakan. Artinya bahwa mimpi bisa terjadi di dalam hidup kita kalau kita ini mau bekerja keras, bukan malas. Kalau saudara hanya menunggu mimpi dan saudara tidak mengerjakan sesuatu, saudara orang malas, maka mimpi atau visi itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mesti bekerja, kita mesti bertindak, mesti kita tidak menjadi orang yang malas. Maka Tuhan menyertai pekerjaan yang saudara kerjakan dan pasti akan berhasil. Saudara kasih Tuhan, ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak sekedar mengambil sembarangan batu dan melempar sembarangan, bukan seperti itu, tapi Daud mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mencari batu itu dari dasar sungai, batu yang licin. Tidak semua batu mungkin licin, tapi dia mencari. Ini bukti dia bekerja keras. Dan ketika dia menjumpai akan Goliat, dia berkata bahwa kau datang dengan lembing, dengan tombak dan lain sebagainya. Aku datang dengan nama Tuhan. Tapi ketika dia mengerjakan, dia melemparkan akan batu itu, dia melemparkan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga itu menjadi kenyataan Goliat dikalahkan. Begitu juga dengan yang namanya Petrus. Ketika dia dikatakan Tuhan, tebarkanlah jalamu, agak sedikit jauh kamu pergi, agak ke tengah dan tebarkan jalamu. Petrus pun melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar begitu saja, dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa mimpi bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mau bekerja keras. Maka Tuhan akan menyertai hidup kita dan membuat kerja keras kita, arah ke mimpi itu akan berhasil. Jadi kalau kita ini malas, mustahil mimpi itu akan terjadi dalam hidupmu. Anak Tuhan harus rajin. Itu saudara yang Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bahwa biarlah kita ini ada orang-orang yang tidak malas tapi rajin bekerja dan Tuhan menyertai dan kita akan berhasil. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada pagi ini. Kami terima kasih Tuhan buat hidup kami menjadi giat bekerja dengan sungguh-sungguh supaya mimpi ini bisa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.